masuk ke contoh soal. Sebelum kita masuk ke contoh soal, perlu kita ketahui dulu untuk menentukan golongan dan periode dengan menggunakan sistem SPDF ya, kita harus tahu dulu kalau dia untuk blok S artinya orbitalnya itu berakhir di orbital S, maka dia termasuk golongan 1A dan 2A. Kalau dia ditempatkan dalam blok P atau berakhir dengan orbital P, maka dia termasuk golongan 3A sampai 8A ya. Kemudian kalau misalnya dia berakhir di orbital D atau dia masuk ke dalam blok D, maka dia termasuk golongan transisi atau golongan B. Nah, untuk itu untuk blok P itu sendiri nanti menentukannya adalah berdasarkan elektron valensi, yaitu S ditambah P. Kalau untuk blok D atau golongan transisi atau blok B, maka kita menambahkan orbital S dan tambah D. Jika orbitalnya berakhir jumlahnya 8, 9, 10, maka dia termasuk golongan 8B. Tapi kalau S tambah D itu jumlahnya sama dengan 11, maka dia disebut sebagai golongan 1B. S tambah D jumlahnya 12, maka dia termasuk ke dalam golongan 2B. Nah, untuk sistem konfigurasi yang berakhir dengan orbital F, maka dia ada dua, yaitu apakah dia termasuk golongan lantanida atau golongan actinida. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Misalnya kita ambil 7N. 7N ini memiliki jumlah elektron 7. Berarti kita tuliskan konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p pangkat 3. Berarti jumlahnya adalah 3 tambah 4 jumlahnya 7. Nah, untuk menentukan golongan ini berdasarkan elektron valensinya, berarti antara S dengan P. Karena dia berakhir di P, berarti dia masuk ke dalam blok P, berarti dia antara lain apakah dia golongan 3A sampai golongan 8A. Maka tinggal kita tambahkan. Untuk golongan kita tambahkan di sini S ditambah P yang atasnya ya. Kita tambahkan berarti sama dengan S ditambah P sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti dia termasuk golongan 5A. Berarti dia termasuk golongan 5A. Kemudian periodenya dilihat yang ada di sini. Yang paling terbesar di sini berapa angkanya? Adalah 2. Maka dia termasuk periode ke-2. Nah, sekarang kita ambil sampel yang kedua, yaitu 19K. 19K itu bagaimana konfigurasi elektronnya? Menggunakan sistem SPDF, maka tinggal kita tuliskan mengikuti sistem ini. 1 S2, 2 S2, 2 P6, kemudian 3 S2, sudah berapa ini? 10, 12, kemudian 3P6, 10, 12 tambah 6, 18, habis 3P berarti 4S1. Berarti jumlahnya semua adalah 10, 12, 18, 19. Nah, karena dia berakhir di 4S yang paling besar ya, 4S yang paling besar kita lihat, maka dia masuk ke dalam blok S, artinya dia termasuk golongan 1 apa golongan 2A. Kita lihat di sini, berarti di sini ada elektron valensinya 1, berarti dia golongan 1A periode. Kalau periode kita lihat angka yang paling terbesar di depannya, karena di sini 4 berarti dia termasuk periode ke-4. Nah, kemudian
dalam menentukan golongan dan periode tadi kita sudah melihat. Sekarang tinggal kita menentukan bagaimana sih menentukan bilangan kuantum. Maka untuk menentukan bilangan kuantum kita lihat yang paling terakhir. Kita lihat yang paling terakhir ya. Angka 2 ini menunjukkan bilangan kuantum utama ya. Angka 2 ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Maka bilangan kuantum utamanya adalah n sama dengan 2. Nah, sekarang untuk bilangan kuantum azimut L itu karena dia terletak di P. Karena dia terletak di P berarti dia berapa nilai L-nya? Kembali kita ke rumus. Kalau misalnya dia di subkulitnya itu di P berarti L-nya sama dengan 1 ya. Kalau dia di P berarti L-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita tuliskan di sini L-nya sama dengan 1. Bagaimana bilangan kuantum magnetiknya? Tinggal karena dia 1 berarti ada berapa orbital? Kita mulainya dari min 1, 0, 1 berarti ada 3 kotak ya, ada 3 kotak. Kita tuliskan min 1, 0, 1. Nah, kemudian untuk mengisi kotak-kotak ini maka kita lihat yang angka ada di atas sini adalah angka 3. Berarti kita tuliskan tanda panahnya harus terisi dulu, ke atas dulu. 1, 2, 3. Karena dia berakhir di 0, terakhir di 0, maka M-nya berakhir di angka 1, maksudnya berakhir di angka 1, maka M-nya sama dengan 1 ya. M-nya sama dengan 1. Kemudian untuk spin-nya sendiri S-nya sama dengan, untuk S-nya sendiri karena dia menghadap ke atas tanda panahnya maka dia positif setengah. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke 19K tadi. Kita sudah menuliskan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, sekarang kita perhatikan yang angka di sini 4S pangkat 1, maka dari sini angka 4 ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Maka N-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 4. Untuk L-nya tadi karena dia berakhir di sub S, ingat kalau dia S berarti dia adalah 0. Berarti L-nya sama dengan 0. Berarti kita tuliskan di sini L-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum magnetik karena dia 0 berarti dia cuma punya satu kotak saja. Nah, berarti di sini kita tulis 0 ya. Kita tulis 0 dan elektronnya adalah, jumlah elektronnya adalah 1. Berarti kita tuliskan di sini tanda panahnya ke atas dulu. Nah, berarti M-nya sama dengan 0, spin-nya sama dengan, karena dia tanda panahnya ke atas berarti dia positif setengah. Seperti itu. Jadi bilangan kuantum utamanya 4, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, S-nya adalah positif setengah. Kemudian kita lanjut, yaitu kalau misalnya 12 magnesium, maka bagaimana konfigurasi 12 magnesium? Kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2 ya. Ini 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, karena dia berakhir di huruf di blok orbital S, maka dia termasuk blok S. Apakah dia golongan 1A atau golongan 2A? Nah, sekarang kita tentukan dulu di sini golongannya adalah golongan berapa? Karena dia di orbital S, maka dia golongannya dilihat di sini, golongan 2A. Kemudian periodenya adalah yang paling besar di sini adalah angka 3, maka dia termasuk periode ketiga. Nah, untuk menuliskan bilangan kuantum kita perhatikan yang paling ujung ya.
Nah, sekarang bilangan kuantum utamanya adalah, lihat angka yang ini, angka 3 ini menunjukkan bilangan kuantum utama, berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian L-nya adalah karena dia di blok S. Kalau dia blok S berarti L-nya adalah sama dengan 0. Nah, berarti kita tuliskan L-nya sama dengan 0. Kemudian bilangan magnetiknya, yaitu karena 0 itu berarti dia punya kotak cuma 1. Di sini 0. Ada berapa elektronnya ini yang di atas? Tanda panahnya ke atas dulu baru ke bawah. Nah, M-nya tetap sama dengan 0, tapi spinnya adalah karena dia berakhir ke bawah berarti dia negatif setengah. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk 5B. Nah, kalau 5B bagaimana kita menuliskan konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, kemudian 2P1 kan, 2 tambah 2 4 sama dengan 1. Karena dia berakhir di orbital P, ingat berarti dia masuk ke dalam blok P, berarti dia apakah golongan 3A atau sampai golongan 8A. Tinggal kita tambahkan S ditambah P. Nah, sekarang kita tambahkan di sini S ditambah P. S ditambah P berarti yang atasnya yang kita tambahkan sama dengan 2 ditambah 1. Berarti sama dengan 3. Elektron valensi tadi 3 berarti dia termasuk golongan 3A ya, 3A. Kemudian periodenya yang paling besar adalah angka 2 ini, berarti dia periode kedua. Nah, sekarang untuk menentukan bilangan kuantum, kita lihat yang terakhir ini. Perhatikan yang terakhir. Maka N-nya sama dengan yang ini. Angka 2, N sama dengan 2. Kemudian bilangan kuantum azimut lambangnya L, berarti dia berakhir di huruf di blok P atau orbital P. Maka kalau dia P itu berarti L-nya sama dengan 1. Berarti kita tuliskan di sini sama dengan 1. Kemudian bilangan kuantum magnetik karena dia 1 berarti orbitalnya ada berapa? Ada 3 harga M-nya. Nah, di sini ada 3 min 1 0 1. Jadi jumlah orbitalnya ada 3. Kita bikin 3 itu artinya kita bikin 3 kotak. Ya, 3 kotak. Kita mulainya dari min 1 0 1. Nah, untuk mengisi yang ada di bilangan magnetik ini, kita lihat yang di atasnya di sini. Berarti ada 1, kita tuliskan angka tanda panahnya ke atas ya, tanda panahnya ke atas. Nah, berarti M-nya berada sama dengan min 1. Berapa spinnya? Spinnya itu adalah karena dia tanda panahnya ke atas, maka dia sama dengan positif setengah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 22 TI dan 16S ya, 16S. Nah, sekarang untuk 22 TI aja ya. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya 22 TI. Berarti 1S2. Kemudian 2S2, 2P6, 3S2 ya. 3S2, kemudian 3P6, kemudian 4S2, 3D, 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa ini. Ini 10, 22. Jadi jumlahnya semuanya ada 22. Nah, untuk menentukan golongan karena dia berakhir di orbital D, maka kita menjumlahkan yang ada di depannya. Maka di sini
golongan, ya, golongannya adalah S ditambah D. Yang ini perhatikan, S ditambah D berarti 2 ditambah 2. 2 ini dari mana yang di atas ditambah, ya. Yang 2 di atas itu yang ditambah berarti dia golongan 4. Golongan berapa ini? Golongan 4B. Periodenya adalah yang terbesar, angkanya adalah angka 4, berarti dia termasuk periode keempat. Nah, sekarang untuk menentukan bilangan kuantumnya bagaimana? Kalau bilangan kuantumnya berarti kita lihat yang paling ujung. Nah, karena berakhir di 3D pangkat 2, di 3D pangkat 2 ini ya, 3D pangkat 2, berarti N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 3, ya. N-nya sama dengan 3. Kemudian bilangan kuantum azimutnya dilambangkan dengan L. Kalau L karena dia di blok D, berarti blok D apa L-nya? Sama dengan 2. L-nya sama dengan 2, berarti jumlah harga M-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti L-nya sama dengan 2. Bilangan magnetiknya, kuantum magnetiknya, kita mulainya dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti dia ada 5 kotak. Ya. Berarti dia ada 5 kotak. Nah, kan ada 5 kotak. Nah, untuk mengisi kotak ini kita kan belum tahu magnetik ini, kita hanya baru tahu berapa jumlah orbitalnya, ada 5. Nah, sekarang kita lihat yang ada di atas ini ada 2 elektronnya, berarti kita tuliskan dulu tanda panahnya ke atas. Nah, berakhir di mana? Di min 1, berarti M-nya sama dengan min 1. Berapakah spinnya? Karena dia menghadap ke atas, tanda panahnya berarti dia positif setengah. Ya, positif setengah. Nah, sekarang kita lanjut ke 28 Ni. 28 Ni ini yaitu berarti kita tuliskan dulu 1S2, 2S2, kemudian 2P6, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 4S2, kemudian 3D8, ya. Berarti berapa nih? 10, 28. Nah, perhatikan karena dia berakhir di orbital D, berarti dia termasuk golongan B. Maka kita tambahkan di sini S ditambah P, elektron valensinya adalah S tambah P. Berapa di sini S tambah P? 2 tambah 8, 2 ditambah 8 sama dengan 10, ya kan? Nah, sesuai dengan aturan bahwa kalau misalnya S ditambah D itu jumlahnya 8, 9, 10, maka dia termasuk golongan 8B. Berarti dia ini termasuk golongan 8B. Kemudian periodenya berapa? Periodenya itu lihat yang paling besar. Di sini ada angka 4, berarti dia periode keempat. Sekarang untuk menentukan bilangan kuantum kita lihat yang angka di sini ya. Terakhir, yang terakhir ini. Ya. Nah, sekarang maka N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan yang di depan sini. N-nya sama dengan 3, ya. Kemudian bilangan kuantum azimutnya adalah karena berakhir di D, berarti kalau D tadi itu sama dengan 2. Magnetiknya adalah karena D itu 2, berarti kita mulainya dari min 2, min 1, 0, 1, 2, ya kan? Berarti ada 5 kotak. Ada 5 kotak ya. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum magnetik tadi, kita lihat yang akan kita bagi elektronnya di sini ada
8. Berarti kita tuliskan dulu, diisi dulu masing-masing tanda panahnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawah 6, 7, 8. Berakhir di mana? Di angka 0. Berarti n-nya sama dengan 0. Berarti bilangan spinnya tadi karena dia ke bawah maka nilainya adalah negatif setengah. Seperti itu caranya. Sekarang contoh soal lagi ya. Misalnya di sini unsurnya adalah kalsium, yaitu angkanya ada 40 dan 20. Maka kita harus menentukan dulu nomor masanya. Ingat, nomor massa itu selalu lebih besar dari nomor atom. Berarti nomor massanya adalah 40, kemudian nomor atomnya 20. Jumlah proton dan elektron berdasarkan rumus tadi, proton, elektron sama dengan nomor atom ya. Nomor atom berarti jumlah protonnya adalah 20. Jumlah elektronnya sama dengan 20. Jumlah neutronnya 40 dikurangi 20 berarti sama dengan 20. Nah, konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit, maka kita tuliskan kulit K, L, M, dan kulit N. Kulit K isinya 2, kulit L itu isinya 8, kulit M itu isinya 18, dan kulit N itu isinya 32 ya. 32. Nah, sekarang elektronnya ada berapa? Ada 20, maka kita tuliskan di sini adalah 28. Karena tidak bisa mencapai 18, maka dia harus mundur ke belakang satu langkah. Berarti kita tuliskan 8 dan terakhir itu adalah 2. Nah, elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah jumlah elektron yang berada pada kulit terluar. Berarti di sini ada angka 2. Berarti kita tuliskan di sini elektron valensinya 2. Berarti dia termasuk golongan 2A. Periodenya ke berapa? Ada berapa kulit? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini periode keempat. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan dengan sistem konfigurasi SPDF? Karena elektronnya itu ada 20, berarti kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya, kemudian 3p6. Ini sudah 10, kemudian 18, habis 3p, 4s2, kemudian 3d. Ini sudah 10, 20. Berarti 3d terakhir adalah 3d 2. Nah, ini jumlahnya 10, 20 ya. Berarti ini enggak ya. Berarti berakhir di 4s2, 10, 20. Nah, elektron valensinya dilihat yang paling ujung terakhir. Karena dia berakhir di blok S tadi, berarti dia termasuk golongan 1A atau 2A. Maka kita lihat yang angka di atasnya, ada angka 2. Di sini angka 2, berarti dia termasuk golongan 2A ya. Termasuk golongan 2A. Periodenya berapa? Periodenya dilihat angka 4. Periodenya sama dengan 4. Periode keempat. Kemudian bilangan kuantum utamanya, N-nya ingat, bilangan kuantum utama yang ini sama dengan 4. Kemudian L, karena dia terletak di S, berarti S itu berarti L-nya sama dengan 0. Nah, maka di sini L-nya sama dengan 0. Kemudian magnetiknya adalah karena 0 berarti dia kotaknya cuma satu orbital aja. Ya, berarti dia di sini 0. Sekarang untuk mengisi yang ada di dalam sini kita perhatikan di sini ada angka 2, berarti tanda panahnya adalah 1 ke atas, 1 ke atas, 1 ke bawah. Berarti berapa bilangan spinnya? Karena tanda panahnya ke bawah berarti dia negatif setengah. Seperti itu caranya.